Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng tidak bisa membuka pintu itu, dan dia juga tidak berani. Dia sendiri bisa merasakan bahaya macam apa yang ada di sisi lain pintu tersebut, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia hindari. Chu Feng bahkan merasa jika dia membuka pintu, hal yang ada di dalamnya akan membawa penderitaan bagi Chu Feng yang tak berkesudahan. Karena dia kehabisan pilihan, Chu Feng menggunakan mata surgawi untuk melihat Ni. Tapi sayangnya, itu masih sia-sia. Mereka juga tidak bisa melihat dan menembus pintu itu. Chu Feng, bagaimana? Apakah kamu mendapatkan semacam perasaan yang akrab dari tempat ini? Tanya si ratu. Karena mata surgawi tidak berguna, si ratu bertanya pada Chu Feng tentang perasaan yang ia dapatkan dari tempat ini. Ini bukan tentang aku, tapi tampaknya ini adalah tanah seseorang. Namun, aku mendapatkan perasaan yang sangat asing darinya. Aku pikir aku belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Selain itu, berdasarkan apa yang dikatakan oleh senior Huang Fu, posisi kita saat ini tidak bisa menjadi tempat ketika dia bertemu denganku, jawab Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun tempat ini misterius dan bahaya yang tak terhindarkan terus berlanjut, dan itu menunjukkan bahwa penciptanya sangat luar biasa, tapi tempat ini masih berbeda dari deskripsi Huang Fu Haoyue. Setidaknya, Chu Feng tidak merasakan kesucian dari tempat ini. Demikian pula, meskipun tempat ini tidak sederhana sama sekali, tapi Chu Feng tahu selama dia tidak membuka pintu itu, maka dia akan aman. Pengalaman ini benar-benar berbeda dari Huang Fu Haoyue. Meskipun indera semua orang sangat bervariasi, tapi itu tidak akan ada banyak perbedaan. Jadi, Chu Feng tahu ini sama sekali bukan tempat ia dan Huang Fu Haoyue bertemu. Itu sangat aneh. Siapa yang akan membangun benda seperti itu di tempat seperti ini? Ucap si ratu dengan bingung. Dia tahu meskipun kemungkinannya tidak ada orang yang tinggal di belakang pintu, dan pastinya ada sesuatu yang lain di dalam sana. Karena bagaimanapun juga, ini adalah tempat seseorang. Siapa yang tahu? Jalan surgawi ini selalu misterius. Balas Chu Feng yang dengan ringan tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke jalan setapaknya. Dia tahu kalau dirinya tidak akan mendapatkan apa-apa jika terus tinggal di sini. Setelah pergi, Chu Feng terus mencari. Namun anehnya, tidak ada satupun tempat yang seperti sebelumnya. Setelah pergi, Chu Feng telah menemukan tempat yang lain. Selain itu, gaya strukturnya benar-benar berbeda. Chu Feng bahkan mendapat perasaan berbeda tentang era struktur bangunan itu. Sudah jelas, mereka jelas-jelas tidak dibangun oleh kelompok orang yang sama. Dan yang lebih pentingnya lagi, menemukan dua tempat yang berbeda pada jarak yang begitu pendek, meskipun jalan surgawi begitu besar, tapi itu sama sekali bukanlah sebuah kebetulan. Kemungkinannya, memang ada banyak tempat lain seperti ini di jalan surgawi. Adapun lokasi Huang Fu Haoyue bertemu dengannya, kemungkinannya salah satu dari banyak tempat. Ini aneh. Mengapa ada begitu banyak tempat seperti ini di jalan surgawi? Mungkinkah ada semacam rahasia yang disembunyikan di tempat ini? Pada saat ini, berbagai pertanyaan muncul di hati Chu Feng. Dia semakin merasa bahwa jalan surgawi ini tidak sederhana, dan itu jelas-jelas bukan hanya jalan yang menuju ke tanah suci martialisme dari wilayah Laut Timur. Namun tidak peduli apa yang disembunyikan di tempat ini, itu bukan sesuatu yang bisa ditemukan Chu Feng. Saat ini, misinya yang paling penting adalah menemukan tempat ia dan Huang Fu Haoyue bertemu. Dengan kata lain, itu adalah tempat di mana ayahnya berada. Dia sudah berada di jalan surgawi selama beberapa hari, namun dia belum menemukan serangan dari monster lain. Dia bahkan tidak melihat makhluk hidup apapun, jadi Chu Feng telah mencapai kesimpulan. Tes di jalan surgawi kemungkinannya ini terkait dengan jarak. Karena dia terus berkeliaran, meskipun dia berjalan maju, tapi dia membuat kemajuan yang sangat lambat. Dalam waktu yang singkat, ia tidak akan bertemu gelombang kedua makhluk tak dikenal yang disebutkan oleh Huang Fu Haoyue.
Jika dia ingin menemukan tempat kelahirannya, maka Chu Feng harus cepat-cepat maju. Setelah memenuhi tes kedua, ia kemudian dapat menemukan tempat kelahirannya. Setelah membuat keputusan itu, Chu Feng pun berhenti berjalan. Segera, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuat jarak. Memang benar setelah beberapa saat, ada aura berbahaya yang muncul di depannya. Chu Feng bahkan bisa mendengar gemuruh, dan gemuruh itu adalah suara pertempuran. Selain itu, kekuatan pertukaran ini tidak sederhana. Itu kemungkinannya pertarungan antara Martial Kings. Ini, seru Chu Feng. Tapi setelah Chu Feng terus maju, dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Karena di depannya, sekelompok besar monster telah muncul. Mereka berukuran sangat besar, dan setiap individunya memiliki tinggi puluhan meter. Selain itu, mereka juga memiliki penampilan yang sangat jelek. Tidak hanya mereka memiliki berbagai bentuk dan penampilan, dan mereka bahkan melepaskan perasaan kejahatan yang sangat padat. Dengan pandangan sekilas, orang bisa melihat setidaknya ada beberapa juta monster, dan setiap monster itu sebenarnya adalah raja bela diri. Bahkan ada ahli puncak Martial Kings dalam barisan mereka. Beberapa juta monster di ranah Martial King, maka rasa menggigil hanya akan turun ke tulang belakang seseorang. Jika mereka bahkan membayangkan adegan seperti itu, apalagi mereka tampil begitu realistis dalam garis pandang matanya. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini gelombang kedua makhluk tak dikenal yang dibicarakan oleh senior Huang Fu? Chu Feng yang tidak bisa tetap tenang ketika dia melihat mereka. Selain itu, dia menemukan mereka sama sekali bukanlah ilusi. Dia bahkan bisa mengatakan dengan pasti, bahwa mereka adalah makhluk yang sebenarnya. Namun hal yang paling menakutkannya adalah, di atas itu, adalah orang yang bertarung dengan monster itu. Itu adalah Tantai Sue, dan ada puluhan monster yang bertarung dengannya. Selain itu, kultivasi mereka juga bervariasi. Beberapa ada di peringkat 4 Martial Kings, dan beberapa ada di peringkat 5. Mereka semua memiliki peringkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Tantai Sue, dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Jika menilai dari serangan yang mereka kirimkan, Chu Feng bisa melihat seberapa kuat mereka itu. Daripada mengatakan Tantai Sue sedang bertarung melawan monster-monster itu, akan lebih akurat untuk mengatakan kalau monster itu sedang bermain-main dengan Tantai Sue. Memang benar, mereka sedang mempermainkannya. Dengan kekuatan mereka, meskipun Tantai Sue memiliki tubuh ilahi, tapi itu adalah tugas yang mudah untuk membunuhnya. Selain itu, pada saat yang sama juga di mana pertarungan sedang berlangsung, monster yang mengamati bahkan kadang-kadang mengeluarkan suara aneh, dan itu adalah suara tawa mengejek. Chu Feng, cepat lari. Monster-monster ini bukan ilusi. Seru si ratu. Bahkan si ratu sedikit panik ketika dia melihat itu. Dia bisa merasakan, betapa mengerikannya monster-monster ini. Aura yang mereka pancarkan itu sangat haus darah, kekejaman, dan kebiadaban. Bahkan hampir setiap hal kegelapan terkumpul di dalam diri mereka. Mereka hanyalah sekelompok monster yang hidup untuk membunuh. Jika mereka menemukan Chu Feng, maka dia akan benar-benar mati. Tidak, aku tidak bisa mengabaikannya. Namun, Chu Feng malah menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa meninggalkan Tantai Sue. Tantai Sue, jangan panik. Jangan lupa bahwa ini hanyalah ujian. Tidak masalah apakah itu ilusi atau tidak, selama kamu tidak takut, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepadamu, ucap Snu Feng. Chu Feng berpikiran kalau Tantai Sue telah kehilangan stabilitas di hatinya, dan kemudian takut oleh tubuh fisik monster ini. Jadi, dia mengirimkan pesan mental untuk mengingatkannya. Sial, kenapa kamu datang juga? Pergilah. Hal-hal ini bukan bagian dari tes jalan surgawi. Tidak masalah apakah kamu takut atau tidak, mereka tetap akan membunuh kamu. Larilah. Jawab Tantai Sue. Seketika saja, dia juga khawatir setelah menerima pesan mental Chu Feng. Apa? Monster-monster ini bukan bagian dari ujian, lalu apa mereka? Seru Chu Feng dengan terkejut. Ekspresi Chu Feng bahkan berubah juga. Kejutan muncul di matanya, dan dia tahu kalau Tantai Sue tidak bercanda sama sekali.
Kuku-kuku, sepertinya panen tahun ini cukup bagus. 2 orang telah datang. Anak laki-laki, ambil yang laki-laki itu ke sini juga, ucap si monster. Tapi ketika Chu Feng menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, sebuah suara yang dipenuhi dengan hiburan dan kejahatan segera terdengar. Sialan, Chu Feng pun segera mengutuk, tapi itu sudah terlambat. Hampir di saat yang sama ketika suara jahat itu terdengar, tekanan tak terbatas segera turun dan menyelimuti Chu Feng. Tekanan itu terlalu kuat. Karena saking kuatnya, Chu Feng bahkan tidak bisa menolaknya sama sekali. Dia bisa merasakan kekuatannya yang menakutkan di puncak Martial King, dan itu adalah sebuah keberadaan yang hanya selangkah lagi dari Martial Emperor. Saat tekanan seperti itu menerpanya, Chu Feng telah terikat sepenuhnya. Dengan begitu, tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Beberapa monster besar telah mendatangi Chu Feng, dan kemudian mereka mengelilinginya. Satu monster bahkan mengulurkan tangannya, dan mengaitkan kerah Chu Feng dengan paku yang tajam, dan kemudian mengangkatnya. Perasaan itu seperti raksasa yang meraih semut kecil. Monster itu tidak hanya kuat, tetapi juga sangat besar. Di hadapannya, sifat yang paling cocok untuk Chu Feng adalah satu kata, yaitu kecil. Setelah meraih Chu Feng, monster itu melemparkannya ke sisi Tantai Sue. Setelah itu, monster yang bertarung dengannya juga berhenti dan mundur. Lalu secara bersamaan, monster haus darah besar itu membentuk lapisan energi saat mereka mengelilingi Chu Feng dan Tantai Sue. Segala macam tawa yang aneh dan menjijikkan pun terdengar tanpa henti. Mereka tidak terlihat seperti sedang menatap seseorang, tetapi lebih mirip seperti melihat 2 mainan. Saat Chu Feng melihat penampilan jelek itu dengan waspada, dia mengarahkan pandangannya ke arah Tantai Sue. Baru pada saat itulah dia menemukan dadanya naik turun, dan auranya yang tidak stabil. Dan sepertinya, dia telah membayar beberapa harga untuk pertempuran sebelumnya. Seperti yang dipikirkan Chu Feng, itu adalah tugas yang mudah bagi monster ini untuk membunuh Tantai Sue. Tapi sebelum itu, mereka terlihat mempermainkannya dulu. Tantai Sue, apa saja itu? Chu Feng bertanya dengan pesan mental. Mana aku tahu, balas Tantai Sue dengan sangat dingin. Dia mungkin tahu kalau dia sedang dipermainkan, jadi sekarang dia sangat marah dan juga gelisah. Apakah kamu tidak tahu hal-hal itu? Lalu bagaimana kamu tahu mereka bukan bagian dari ujian di jalan surgawi? Tanya Chu Feng lagi. Karena aku yakin, bahwa semua ujian di jalan surgawi adalah ilusi. Tapi monster-monster ini jelas-jelas bukanlah ilusi, jawab Tantai Sue dengan tidak sabar. Tantai Sue, lalu menurutmu, apakah monster-monster ini ditinggalkan oleh orang-orang yang memasuki jalan surgawi sebelumnya? Tanya Chu Feng. Chu Feng memiliki semacam tebakan. Karena ada begitu banyak tempat aneh di jalan surgawi, dan dia juga berasal dari jalan surgawi, maka itu cukup normal bahwa ada keberadaan lain di dalam sana. Tantai Sue tampaknya memiliki pemahaman yang lebih besar tentang jalan surgawi, jadi Chu Feng ingin memastikan apakah tebakannya ini benar atau salah. Mungkin mereka bahkan dapat menemukan kesempatan untuk bertahan hidup dalam situasi putus asa ini. Segera, dia pun terkejut dengan pertanyaan itu. Dan kemudian, dia pun merenungkannya. Tetapi pada akhirnya, dia dengan dingin menembak Chu Feng sekilas dan berkata, "Mengapa kamu memiliki banyak pertanyaan? Jika kamu senang bertanya sebanyak itu, mengapa tidak bertanya saja kepada mereka secara langsung?" balas Tantai Sue. "Benar juga ya, mengapa aku tidak bertanya saja kepada mereka?" gumam Chu Feng sambil tersenyum tipis pada kata-kata Tantai Sue, lalu dengan acuh tak acuh mengalihkan pandangannya ke sekelompok monster dan berteriak. "Dari mana asalmu? Mengapa kamu menghentikan kami?" teriak Chu Feng. "Kuku-kuku." Tawa jahat sekali lagi terdengar di antara kelompok monster. Segera setelah itu, kelompok besar itu pun terbelah dan membuat jalan. Setelah itu, monster yang berbeda dari yang lain muncul dalam garis pandang Chu Feng. Sebenarnya, monster itu dalam hal penampilannya, mereka tidak jauh berbeda dari monster lain selain fisiknya yang sedikit lebih besar, dan tubuh yang dibangun dengan baik. Kekuatannya,
Bagaimanapun, jauh lebih unggul dari monster lainnya. Minster itu adalah peringkat 9 Martial King. Itu adalah keberadaan yang mengikat Chu Feng dengan apapun, kecuali tekanannya. Dari sikap monster lain, orang bisa mengatakan itu kemungkinannya adalah pemimpin dari jutaan monster ini. Karena ada begitu banyak monster dan mereka semua sangat besar, mereka sudah menempati banyak ruang. Karena itulah, pemimpin itu berada agak jauh dari Chu Feng ketika pertama kali menunjukkan dirinya. Monster itu mendekati mereka secara perlahan, dan tekanannya juga menjadi semakin kuat. Itu sengaja memperkuat tekanannya, dan dia ingin Chu Feng melihat seberapa kuatnya dia. Monster itu ingin Chu Feng gemetar ketakutan sebelum mati. Tapi sayangnya, meskipun Chu Feng adalah peringkat 8 Martial Lord sekarang, tapi dia pernah mengalahkan peringkat 8 Martial King. Meskipun itu bukan dengan kultivasi sejatinya, tapi dia memiliki pengalaman itu. Jadi, meskipun lawannya sangat kuat, Chu Feng tidak terlihat takut sama sekali. Dia saat ini benar-benar sangat tenang. Ketenangannya itu membuat monster Martial King peringkat 9 ini mengerutkan keningnya. Rasanya agak terkejut, dan ini bisa dilihat itu tidak seperti reaksi Chu Feng. "Bocah, apakah kamu tidak takut kepadaku?" kata monster itu. Suaranya tebal dan kuat, dan bahkan lebih memekakkan telinga daripada guntur. Namun meski begitu, tidak ada sedikit pun kebenaran darinya. Justru sebaliknya, suara itu dipenuhi dengan kejahatan, dan dia seperti seorang raja yang menginterogasi penjahat. "Mengapa aku harus takut padamu?" balas Chu Feng sambil tersenyum. Dia tidak mungkin lebih tenang daripada monster itu sendiri. Sikapnya bahkan tidak tampak seperti penjahat manapun. "Bocah, apakah kamu ingin tahu siapa aku?" ucap monster itu yang jelas-jelas tidak senang ketika ditanya dengan dingin. "Daripada ingin tahu siapa kamu, aku ingin tahu mengapa kamu menghentikan kami. Kamu harus tahu, bahwa tindakan kamu sendiri telah melanggar aturan jalan surgawi ini," ucap Chu Feng yang tidak takut sama sekali. Malahan sebaliknya, dia mempertanyakannya kembali dengan nada keras. Para monster di sekitarnya sangat marah pada sikap Chu Feng. Alis mereka mengerut begitu dalam, dan itu mengekspresikan ketidaksenangan mereka. Tatapan berbisa mereka, dan suara kertakan gigi mereka, itu membuat mereka ingin membawa Chu Feng ke mulut mereka, dan menghancurkannya menjadi bubur. Hahaha. Tapi tepat pada saat itu, monster Martial King peringkat 9 mulai tertawa. Tawanya sangat memekakkan telinga, dan juga menyeramkan. Bahkan membuat gelombang suara yang tak terlihat, dan angin kencang yang tanpa henti dibebankan pada Chu Feng dan Tantai Sue. Tawa itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dicampur dengan tawa seperti itu adalah amarah dan niat membunuh. Monster ini benar-benar sangat marah dengan kata-kata Chu Feng. "Sialan, kamu malah membuatnya marah." Tantai Sue dengan dingin menegurnya. Dia memang benar-benar marah, tetapi bahkan jika aku tidak melakukannya, apakah itu akan menyelamatkanmu? Jawab Chu Feng. Tantai Sue dibuat terdiam oleh perkataan Chu Feng. Memang benar seperti kata Chu Feng, mereka sudah seperti domba di mulut harimau. Monster-monster ini sama sekali tidak baik. Begitu mereka ditangkap, itu adalah saat mereka ditakdirkan untuk mati. Karena mereka sudah mati, jadi itu hanya masalah waktu saja. Mengingat itu, Tantai Sue menjadi lebih tenang dan dia tidak lagi menyalahkan Chu Feng. "Bocah, dengarkan baik-baik. Aku tidak peduli apakah kamu memiliki pengalaman melewati jalan surgawi atau tidak. Aku tidak peduli dari mana kamu berasal. Namun dengan aku di sini, kamu seharusnya tidak berpikir untuk melewati jalan surgawi. Di tempat ini jika aku ingin kamu hidup, maka kamu akan hidup. Jika aku ingin kamu mati, maka kamu akan mati. Apakah kamu tahu kenapa? Itu karena kita adalah raja di jalan surgawi," ucap monater itu. Ketika berbicara, nada monster itu sangat dingin. Selain itu, suaranya dipenuhi dengan keagungan yang tak dapat diganggu-gugat. Pada saat itu, meskipun Chu Feng tampak tidak terganggu, tapi hatinya sebenarnya agak terguncang. Dia ingin mengulur waktu, sehingga dia bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri.
Tapi sekarang, dia tidak yakin apakah monster ini bahkan akan memberinya kesempatan itu atau tidak. Knu Feng benar-benar bisa merasakan haus darah yang sangat kuat. Bas-bas. Namun di saat penting hidup dan mati ini, gelombang tak terlihat bergegas melewati Chu Feng dan yang lainnya. Secara bersamaan, cahaya yang menyilaukan bersinar di belakang monster itu. Itu adalah cahaya yang sangat terang, dan itu benar-benar menerangi jalan surgawi dengan sangat pekat. Cahaya itu begitu kuat, bahkan tidak ada yang berani melebarkan mata mereka. Di hadapan cahaya seperti itu, Chu Feng dan Tante Sue berada dalam kondisi yang cukup baik. Tetapi monster itu mulai membuat auman rendah, menyakitkan, dan juga tenang. Dan seolah-olah mereka membawa semacam siksaan besar. Dan yang lebih pentingnya lagi, Chu Feng benar-benar merasakan ketakutan yang kuat yang berasal dari monster ini. Mereka yang sebelumnya memiliki kesombongan yang tak tertandingi, sekarang menjadi ketakutan. Sebuah suara yang dipenuhi dengan keagungan juga muncul ke arah cahaya. Kamu hanyalah sekelompok penjaga kotor yang segelnya telah dilepas. Namun kamu berani menyebut diri kamu raja dari jalan surgawi ini, ucap suara Dai cahaya itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.